bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Seberapapun kita yang ada di tempat ini, mari kita tetap untuk mengucap syukur, bersuka cita, memiliki semangat yang baru untuk tetap memuji Tuhan. Saya undang untuk Bapak dan Ibu untuk mengambil saat teduh, kita menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita layak untuk datang, untuk memuji, untuk menyembah Dia, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau masih memberi kekuatan, kesehatan bagi kami. Kami bersyukur ya Bapak punya Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menolong kami, memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Untuk itu Bapa kami pada pagi hari ini, biarlah Engkau layakkan kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji nama-Mu dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati kami. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Allah kita. Kita akan memuji Dia. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari kita katakan Bapak Ibu, ku menyembah, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
Nelson untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini kami kembali bisa hadir bersama. Kami percaya bahwa ketika kami berkumpul maka Tuhan hadir. Amin. Engkau adalah Allah yang betul-betul ingin bersama-sama dengan umat-Mu bersekutu. Terima kasih untuk semua. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami atas salah dan dosa yang kami perbuat. Biarlah hati kami tulus suci untuk beribadah kepada Tuhan. Dan semua yang melayani Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan urapi, nyatakan kuasa dan kebesaran-Mu, sehingga benar-benar kami bisa menikmati kehadiran-Mu di tempat ini, dan Engkau juga bisa menikmati kehadiran kami menghadap Engkau pada waktu ini. Kami tahu bahwa Engkau bukanlah Allah yang kurang pujian dan kurang hormat, sebab Engkau sempurna adanya, dan Engkau tidak perlu hormat dari manusia manapun, tetapi kami sebagai anak-Mu, wajiblah, wajarlah kami menghormati-Mu karena pemeliharaan-Mu, karena keselamatan-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu yang selalu Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa yang baik, dan biarlah kiranya ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Kita akan memberikan kesaksian, dan jika ada dari Bapak dan Ibu ataupun yang ada di rumah, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang melalui Zoom. Jika ada yang mau memberikan kesaksian, boleh kami persilakan waktu buat Bapak dan Ibu. Tetapi sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
Mari Bapak Ibu, jika ada yang mau memberikan kesaksian, kami persilahkan. Ya, silakan Pak Yopi. Terima kasih. Ya, saya bukan nggak mau ke tempat ibadah, tapi karena Ibu Yani juga sedang merokok juga sedikit, karena supirnya kan dia. Jadi, samping itu juga memang sedang mempersiapkan untuk tanggal 29. Jadi, tolong doakan supaya nanti tanggal 29, kalau ada yang bisa datang boleh, di Tuhan. Kalau tidak pun nggak apa-apa, ada sistem online. Jadi bisa ikut, sehingga semuanya bisa ikut lah. Jadi, karena saya sudah bicara sama Pak Jabat, nanti online-nya dari punya Tiranus. Tapi hari Senin nanti besok saya akan bicara lagi dengan dia untuk menegaskan di mana-mananya. Jadi, kami bersyukur bagaimana Tuhan sudah pimpin kami ini yang ke-50 tahun. Dan ya, semoga berjalan baik lah. Yang kedua adalah memang ada kerinduan-kerinduan lain yang ya seperti Natali, dia minta kalau bisa kami ke Amerika gitu, tapi ditunda, baru tahun depan baru bisa. Jadi, tapi saya nggak tahu bagaimana karena kan masih mengajar gitu. Nah, jadi semoga bisa berjalan baik lah. Hanya yang saya mau katakan, tolong doakan kami terus. Yang kedua, tolong doakan EMC. Kenapa? Karena saya nggak mau bicara dulu di sini. MC memang masih kita, tapi kita berdoa supaya Tuhan memang terus punya cara yang baik lah. Sehingga nanti kita bisa melakukan apa yang menjadi kemuliaan Tuhan. Jadi, saya percaya bahwa Tuhan itu baik dan Dia memang mengasihi kita. Dan Dia tentu punya rencana besar buat kita. Nah, semoga EMC kita Menara Pengharapan masih tetap eksis, bisa bertahan. Memang kondisi gereja ini beda seperti dulu. Dulu orang ibadah itu merupakan satu kerinduan yang besar lah artinya. Nah, ada dua generasi sebenarnya. Kita generasi tengah ke bawah itu udah nggak ada lagi. Kalaupun ada, tidak di kita gitu. Nah, sedangkan kita harus betul-betul memikirkan generasi tengah yang di bawah. Bukan sekolah minggu, bukan. Maksud saya yang remaja lah artinya. Nah, sedangkan kita tidak ada. Jadi, nah sehingga yang ada tuh di atas kepala 4 semua. Jadi, rata-rata lah. Sehingga memang harus dipikirkan gereja kita ini. Nah, itu sebabnya mungkin nanti pas tanggal 29 sambil kita, kalau ada yang bisa datang ke sini, saya minta beberapa teman yang memang di atas tuh bisa datang untuk kita ngobrol gitu. Sambil ya ulang tahun pernikahan kami, kita ngobrol tentang gereja lah. Memikirkan ke depan supaya kita tetap bisa eksis dan bagaimana kita bersyukur. Karena Anda, yang saya mau katakan begini, selama 41 tahun kita tidak pernah sewa. Kita bersyukur bahwa dulu kita Joni sama Lili itu memang berkorban jadi untuk kita, sehingga kita ada di gereja di mana kita bisa ibadah. Nah, sekarang kita pindah di Kopo Square, kita aman lah. Tapi tempat kita ini hanya buat orang-orang yang lingkarnya tuh lingkar di Kopo Square. Jadi, nah itu yang harus kita pikirkan terus untuk bagaimana kita bisa bergandengan tangan lah untuk melaksanakan apa yang sebenarnya Tuhan taruh dalam hati kita sebagai satu komunitas bersama, dan kita betul-betul harus sehati lah, yang kuat lah. Cuma saya harus minta maaf karena sejak saya kena tabrakan itu saya tidak diizinkan naik motor aja nggak boleh, nyupir juga nggak boleh, walaupun sebenarnya kalau naik mobil saya jauh lebih aman dibandingkan kalau naik motor. Cuma yang saya harus jaga itu adalah bukan kiri kanan, tapi depan belakang. Kalau depan aman, belakang ya kalau mundur. Tapi itulah yang harus saya latih lagi. Tapi lepas dari itu, ayolah kita sama-sama memikirkan ke depan EMC kita di Menara Pengharapan ini. Dan saya yakin generasi yang bisa memikirkan bersama akan bisa untuk eksis lah, kita bertahan.
Nah, hampir kebanyakan sejujurnya, kita memang, saya masih terikat mengajar. Nah, yang sulitnya adalah, bukan sulitnya, yang beratnya adalah, kalau orang mengajar itu, masih bisa khotbah, tapi peluang kita tuh sempit. Kita tidak punya kemerdekaan untuk melayani seperti pendeta umum lah, yang memang punya perhatian. Sehingga boleh katakan, kita harus benar-benar memikirkan, who the person is, siapa orang yang bisa ada di tengah-tengah kita, yang bisa eksis lah, artinya bisa bergerak gitu, untuk memperkuat pelayanan gerejawi lah. Jadi, nah itulah yang saya pikir salah satu yang kita harus pikirkan bersama untuk ke depan. Jadi, karena kalau saya masih di Lembaga Rekaman Injil, Gospel College, jadi kalau doa saja saya pagi doa jam 8 sampai jam 9, kadang sampai jam 10, apalagi lagi sedang urus-urus kayak begini, saya harus cepat pulang untuk mengatur. Jadi, sedangkan pelayanan nggak bisa seperti itu. Jadi, tapi saya bersyukur bahwa kekompakan kami di tim itu memang sangat kuat lah artinya. Apalagi nanti pertengahan tahun ini sudah mulai pergi lagi keluar untuk merekam kabar baik. Nah, itulah yang menjadi pemikiran bagaimana kita bisa melaksanakan amanat agung. Jadi, tolong doakan. Kalau ada yang bisa datang, bagus. Sehingga kita bisa ngobrol lah. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Tuhan Yopi. berkati. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita tetap berdoa. Kita dukung terus dalam doa kesehatan Pak Yopi dan juga IMC kita. Baik itu di rumah, setiap kita ingat, mari kita tetap mendukungnya dalam doa. Baik, masih ada Bapak Ibu? Yang di rumah masih ada yang mau membagikan kesaksian? Baik, kalau tidak ada, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku
Bencanamu dengan air sungaimu. Ku haus akan firman. Kita katakan sekali lagi firman-Mu yang kuasa. Kami persilahkan Bapak. Satu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat terjatuh. Beratlah bejanamu dengan air sungaimu. Ku haus akan firman. Ku haus akan firman-Mu. Haus akan firman. Sekali lagi katakan, ku haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang menaungi, melindungi, menjagai kami, bahkan menyertai kami hingga kami tiba di gereja ini dalam keadaan selamat. Memulai ibadah kami, semua karena pertolongan dan anugerah-Mu semata-mata. Bahkan kami yang dapat beribadah secara onsite maupun online. Tuhan, Engkau yang berikan kepada kami urapan dan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama memahami kebenaran firman-Mu. Bahkan kami sama-sama melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah firman-Mu ini juga Tuhan dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, Engkau juga urapi hamba-Mu. Sehingga hanya kebenaran-Mu dan firman-Mu yang diurapi-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Kurang keras. Ada sukacita? Baik, hari ini kita bersyukur ya kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini ya, dan bahkan juga merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, bagi saya ini adalah hal yang luar biasa. Dan saya undang Bapak Ibu untuk membuka Alkitabnya di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Tinggal aja buka bagian akhir langsung ketemu itu biasanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti sambil berjalan, kita sambil membaca ini bersama-sama. Ini tentang penampakan Kristus. Ini tentang penampakan Kristus. Dan Bapak Ibu bisa lihat di depan. Bagi saya ada kalimat yang cukup menarik ya. Dikatakan di situ ayat Lukas 24 ayat 36. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka. Bagaimana Yesus berkata kepada mereka berkaitan dengan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tentu ketika kita bicara tentang appearance of Christ atau penampakan Kristus. Ini hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena kan penampakan itu dapat dilihat atau kelihatan. Namun bagi saya ini khotbah yang sangat penting berkaitan dengan penampakan Kristus. Sekalipun saya pernah berkhotbah tentang lihatlah dia tidak di sini karena dia telah bangkit. Ya. Tapi kali ini juga saya akan berkhotbah sedikit mempertegas berkaitan dengan apologetika supaya kita betul-betul memiliki kekokohan iman dan tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran yang berkembang. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang kita harus akui bahwa
Next ya, bahwa Yudas ya telah mati. Kalau Bapak Ibu lihat di depan situ ya, Yudas telah mati ya dan bunuh diri ya, setelah dia mengkhianati Yesus. Dan memang Thomas itu tidak ada di sana karena alasan tertentu. Ya, namun kita juga tidak tahu apa alasannya secara detail. Tetapi yang jelasnya yang berkumpul pada saat itu hanya cuma 12 murid. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, kita juga bersyukur. Mengapa? Karena di dalam Yohanes 20 ayat 19 menjelaskan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Jadi kita punya keterangan bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid malam hari. Dan kalau orang beribadah malam hari bagi saya itu wajar. Yesus saja menampakkan diri kok. Dan ini juga alasan mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Nah, tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, memang kita juga harus sadari bahwa ketika Yesus meninggal, ya, bahkan sebelum meninggal, ya, murid-muridnya juga ketakutan, lari meninggalkan dia. Kejadiannya di Taman Getsemani pun itu terjadi. Ya. Bahkan kita juga tahu bahwa murid-murid itu dalam kondisi ketakutan. Next, lanjut terus. Ya. Jadi kita bisa lihat baik-baik bahwa murid-murid memang betul-betul terkejut ketika mereka melihat Yesus hadir. Di dalam Lukas 24 ayat 37. Dikatakan di situ dengan sangat jelas sekali, Lukas 24 ayat 37 berkata, mereka terkejut dan takut dan mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini hal yang luar biasa ya. Karena memang menjadi hal yang umum ketika orang terkejut. Tapi bagi saya ada hal yang bisa kita pahami ya. Mengapa mereka terkejut? Apakah karena mereka tidak yakin akan kebangkitan Kristus? Atau mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus bahwa dia menderita, ya akan mati, ya disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka terkejut. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Next yuk, ya. Kita lihat baik-baik di situ, ya. Itu kita lihat baik-baik. Ketika Yesus berdiri tengah-tengah berdiri di mereka ya, dan menampakkan diri kepada mereka, ya, itu ada kata dengan sangat jelas sekali dituliskan Yesus berdiri tengah mereka dan berkata kepada mereka. Tapi persoalannya adalah mereka terkejut. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu punya Alkitab itu ya. Saya coba bacakan di ayat 30, akan tetapi ya Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu atau hatimu? Ya, hati kamu itu tanda tanya. Jadi Bapak Ibu, dari bagian kitab suci ini kita bisa belajar bahwa memang murid-murid ini mengalami sesuatu yang membuat mereka sendiri ya terisolasi, bersembunyi atau mengurung diri. Ya. Tetapi bagi saya, ketika kita bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus, ada pertanyaan yang sangat penting sekali. Apakah fakta yang bisa kita pelajari dari kebangkitan dan penampakan Kristus? Jika ditinjau dari Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Next yuk, yaitu, nah itu pertanyaannya. Yang pertama kita bisa lihat fakta secara psikologi. Jadi ayat 45, kalau kita baca dari ayat 36 sampai 46, tapi di ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, yang menjadi pertanyaan yang sangat menarik adalah, murid-murid sendiri ketika mengalami penampakan Yesus, mereka melihat Yesus, mereka bukan hanya ada kata terkejut, tetapi Yesus juga bertanya mereka dan ada kata ragu-ragu. Ya. Tetapi persoalannya yang menjadi pemikiran kita ketika kita membaca teks ini atau narasi ini, apa yang dipikirkan atau dialami oleh murid-murid? Sehingga ketika mereka mengalami, yaitu berjumpa dengan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka malah terkejut. Bahkan Yesus bertanya masalah keraguan-raguan mereka.
Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, memang kita harus mengakui bahwa pikiran manusia itu di dalam hidup kita, ya, itu ada dua jenis pikiran, ya, yang bisa menciptakan, menyelesaikan masalah. Tapi pikiran itu ada dua jenis. Yang pertama itu pikiran berkaitan dengan alam sadar, ya, dan di bawah sadar. Kalau di bawah sadar itu sederhananya Bapak Ibu bisa lihat baik-baik ketika orang dihipnotis. Ya. Dia seperti sadar tetapi dia jawabnya juga dalam bawah sadarnya dia. Nah, tetapi yang menariknya adalah pikiran yang berkaitan dengan sadar. Pikiran yang berkaitan dengan sadar ini bisa kita lihat baik-baik. Jika kita merasa haus, dalam pemikiran kita apa? Kita akan memikirkan minum air. Nah persoalannya murid-murid ketika tiba-tiba mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu melalui penampakan, yang di pikiran mereka apa? Hantu. Jadi ini satu fakta yang sepertinya satu fakta yang betul real terjadi. Ya, memang manusia memiliki kadar hanya 12% pikiran sadar itu menguasai pikiran manusia. Dan memang itu alami. Tetapi kalau kita lihat baik-baik tadi, dikatakan di situ bahwa lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Otomatis pertanyaan kita adalah, selama ini mereka belajar dengan Yesus 3,5 tahun, apa yang mereka pahami? Apa yang mereka kenal tentang Yesus? Apakah mereka betul-betul yakin ketika Yesus berkata bahwa dia di ayat yang ke-46 katanya kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Apakah memang mereka memahami hal tersebut? Atau jangan-jangan mereka sendiri tidak sama sekali memahami hal tersebut? Mereka sendiri tidak mencerna perkataan Yesus. Tidak betul-betul memikirkan apa yang menjadi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita boleh berkata jujur, ya, kita boleh berkata jujur, murid-murid ini bukan hanya dengan apa yang mereka alami, tapi kalau memang mereka betul-betul sudah mengenal siapa pribadi Allah, siapa pribadi Yesus yang berkata bahwa kalau dia berkata dia akan bangkit, dia adalah Allah yang konsisten dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan hanya sekedar untuk menggenapi apa yang menjadi firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Tetapi bagi saya sangat disayangkan murid sendiri tidak memahami hal tersebut. Tetapi secara psikologi memang sampai hari ini, ketika kalau kita bicara tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, penampakan Kristus, ada orang juga yang masih ragu akan hal itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, next Tio. Ya. Ketika next. Lanjut. Nah, Dr. Himmers Junior, ya, dia punya pengalaman yang cukup menarik. Dia mendengar seorang profesor yang tidak percaya, ya, yang liberal lah. Dia mengutip teologi modernis Rudolf Bultmann yang berkata, Yesus, sekali lagi Yesus bangkit dari antara orang mati di dalam pikiran para murid. Yesus bangkit dari antara orang mati di dalam pikiran para murid. Ini tragis perkataan ini. Ini adalah cara teolog liberal Jerman ini dengan licik berkata, menyatakan bahwa Kristus tidak benar-benar bangkit dari antara orang mati. Para murid hanya berpikir bahwa ia bangkit. Namun itu tidaklah benar sama sekali. Pada waktu para murid justru berpikir sebaliknya. Mereka berpikir bahwa dia tidak bangkit. Itulah sebabnya mereka terkejut dan takut ketika mereka melihat dia. Kata konsep pemikiran teologi liberal. Padahal ini bagi saya sangat menarik. Padahal ini bagi saya sangat menarik. Mengapa?
Karena mereka tahu bahwa Yesus betul-betul dicambuk sampai mati. Disalibkan sampai meninggal. Bahkan mereka juga menyaksikan ia betul-betul mati di atas kayu salib. Mereka ketakutan dan mengunci diri mereka di ruang pada malam itu. Mereka ketakutan karena mereka tidak menerima kenyataan apa yang dialami. Bahkan mereka tidak meyakini bahwa Allah sanggup menghancurkan belenggu atau kuasa maut sekalipun. Tetapi Bapak Ibu, bagi saya ketika kita membaca ulang di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 next sampai 40. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Mengapa kamu terkejut dan timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Dikatakan. Lalu dia melanjutkan perkataannya, "Lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Nah, bisa dilihat baik-baik, saya kasih beberapa warna kuning itu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dikatakan di situ, timbul keraguan-raguan, terkejut. Tetapi dia berkata, "Rabalah, lihatlah." Nah, Bapak Ibu, dengan kata lain, konsep pemikiran teologi modernis Rudolf Bultmann yang berkata Yesus bangkit dari antara orang mati di dalam pikiran para murid, itu dapat disanggah dengan mudah. Karena Bible sendiri menuliskan dengan jelas, lihatlah dan rabalah. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau memang kita lihat secara psikologi, pikiran sadar murid-murid, dalam keadaan sadar mereka melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dalam keadaan sadar mereka mengalami fase perjumpaan dengan Kristus di dalam tubuh kebangkitannya. Otomatis tidak ada keraguan. Tidak harusnya ada keraguan di dalam hati mereka. Bahkan harusnya memberikan dorongan semangat kepada mereka. Bahwa guru yang mereka kasihi, Tuhan yang mereka imani, orang yang mereka teladani, Sang Juru Selamat umat manusia, benar-benar bangkit. Dan dia itu benar-benar disalibkan. Dia itu benar-benar bangkit dari kematian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, masihkah kita ragu bahwa Kristus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya? Atau kok harusnya kita lebih memperteguh iman kita bahwa kita tidak salah beriman kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena maut tidak berkuasa atas dia, sengat maut tidak berlaku atas dia, tetapi melalui kebangkitan dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini menjadi tonggak iman yang kokoh bahwa Kristus yang Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas maut, Allah yang menang atas maut. Bahkan Allah dapat menyatakan kuasanya melalui kebangkitan dan penampakannya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika murid-muridnya kehilangan arah, mereka ragu, mereka terkejut, Yesus mencelikan pikiran mereka. Yesus membuka pikiran mereka. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah disampaikan, kembali memperteguh iman mereka. Kembali Yesus membuka selubung supaya mereka memahami siapa pribadi Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, masihkah kita meragukan kebangkitan Kristus? Masihkah kita meragukan penampakan Kristus? Tetapi hari ini kita membaca teksnya dengan sangat jelas sekali bahwa ia bangkit. Ia menampakkan diri. Ia benar-benar hadir menjadi manusia. Jadi ada teori-teori bahkan agama lain mengatakan bahwa ia diganti sama orang lain. Tidak mungkin ia diganti sama orang lain. Mengapa?
Karena Bible, kitab kita sudah menuliskan, lihatlah, rabalah, ini aku. Jangan mau diombang-ambingkan iman kita dengan pengajaran agama lain. Kita di Bible kita sudah menuliskan berabad-abad lamanya. Jauh hari sebelum pemikiran itu muncul. Dan Alkitab sudah menuliskan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Lihatlah, rabalah, ini aku. Bukan orang lain. Bukan hantu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Apapun pengajaran yang berkembang. Apapun doktrin yang berkembang. Apapun pikiran konsep orang yang berkembang. Alkitab dengan tegas berkata bahwa dia bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dan dia menunjukkan bekas luka yang ia alami. Bekas paku di mana ia alami. Dan bahkan kita bisa melihat baik-baik. Dia menyodorkan itu supaya murid-muridnya melihat dan percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya, apakah atau masihkah kita ragu bahwa Kristus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya? Masih kita ragu atau kita yakin nih? Kalau para pendeta gampang, tapi realita di lapangan. Ada pendeta yang murtad karena tidak yakin bahwa Kristus itu dibangkitkan. Tidak yakin dia itu adalah Allah yang jadi manusia. Tapi melalui peristiwa kebangkitan, harusnya memperkokoh iman kita kepada dia. Fakta secara psikologis ini tidak bisa kita pungkiri. Bahwa secara sadar murid-murid mengalami perjumpaan dengan dia. Secara sadar murid-murid mengalami yang namanya kebangkitan Kristus. Mereka lihat dan mereka raba. Dia suruh lihat dan rabalah. Ini aku. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Itulah hal pertama yang bagi saya sangat menarik. Ya, apakah fakta yang kita bisa pelajari dari kebangkitan dan penampakan Kristus? Fakta yang pertama secara psikologis. Lukas 24 ayat 45. Tapi baca dari ayat 36 sampai 46. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua. Fakta yang kedua, fakta secara hukum. Fakta secara hukum. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Next. Fakta yang kedua. Kita lihat baik-baik. Fakta secara hukum. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sekali lagi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tentu kita berpikir saksi itu berkaitan dengan duta Kristus. Tetapi bagi saya saksi itu berkaitan dengan peristiwa. Orang yang hadir menyaksikan peristiwa yang terjadi. Itu saksi. Oke, kita kembali lihat. Di dalam undang-undang KUHP, ya, pengertian ya, berkaitan dengan saksi. Dikatakan di situ adalah, dikatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan kepentingan penyelidikan jika ada satu kasus. Dan kasus penyalaban Yesus, murid-murid menjadi saksi. Lalu kita lihat lagi, ya, penuntutan ya, berkaitan dengan keadilan. Tetapi dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Nah Bapak Ibu, ketika peristiwa penampakan Yesus, murid-muridnya dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri. Ketika penyaliban Yesus Kristus, murid-murid dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri. Ketika penangkapan Yesus Kristus, murid-murid alami sendiri dan lihat sendiri. Apakah itu bukti belum cukup untuk memperteguh iman kita di dalam Tuhan? Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Dikatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Jadi Bapak Ibu ketika kita membaca teks ini, dan dia berkata kamu adalah saksiku. Saya sangat kagum. Kamu adalah saksi dari semua ini.
Artinya murid-murid betul-betul menyaksikan siapa pribadi Kristus. Dari masa penderitaannya, sampai masa penyalibannya, sampai masa kebangkitannya. Kalau dia menjadi saksi mata, masihkah fakta itu kita ragukan? Masihkah kita ragukan bahwa Kristus tidak bangkit? Masihkah kita ragukan bahwa Kristus itu tidak menampakkan diri kepada murid-murid? Tidak mungkin. Karena Alkitab mencatat dengan sangat gamblang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya sangat terkagum ketika membaca hal ini. Dan ada satu tokoh, ya, namanya Dr. Henry Morris. Next. Dia menuliskan, dan dia berkata, Tuhan menjawab para teolog liberal modern yang menafsirkan kebangkitan sebagai kebangkitan rohani daripada kebangkitan secara fisik. Ia juga membuktikan kepada orang-orang yang berpikir bahwa penampakan kepada murid-muridnya hanyalah penampakan rohani atau bahkan halusinasi. Ada konsep pemikiran seperti itu Bapak Ibu. Bahkan mereka atau murid-muridnya mula-mula berpikir bahwa ia adalah roh. Ya karena kata hantu tadi. Namun ia kemudian menunjukkan kepada mereka bekas luka paku pada tangannya dan kakinya. Bahkan makan ikan dan sarang lebah bersama-sama dengan mereka. Lukas 24 ayat 37, 40 dan 42. Mereka tidak dapat lagi meragukan realitas kebangkitan jasmaninya. Atau mereka tidak akan pernah lagi meragukan setelah melihat peristiwa itu semua. Lihatlah tanganku dan lihatlah aku sendirilah. Ini, rabalah aku. Lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku. Lukas 24 ayat 39. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saksi ia lihat sendiri, ia alami sendiri. Bukan ia dengar dari orang lain, tapi ia juga dengar sendiri. Jadi sebenarnya fakta hukum semakin memperteguh iman kita. Semakin memperkuat iman kita. Bahkan semakin membuat kita untuk bersaksi bagi Kristus. Untuk menjadi duta Kristus. Untuk memberitakan Injil Kristus. Untuk menyampaikan bahwa Kristus yang telah mati, dia benar-benar bangkit. Dia benar-benar menampakkan diri. Dia benar-benar menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Dan berita inilah yang harusnya kita kumandangkan. Berita inilah yang harusnya kita sampaikan. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus? Karena kalau Bapak Ibu melihat baik-baik dengan sangat jelas sekali di ayat 47 dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan di ayat 48, kamu adalah saksiku dari semuanya ini. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, siapa yang menjadi saksi? Kristus telah bangkit. Murid-murid telah berjumpa dengan pribadi itu sendiri. Tapi juga Alkitab mencatat menjadi sumber pengetahuan, menjadi sumber iman bagi kita bahwa dia benar-benar adalah Allah yang telah bangkit. Dan saya mengingat hal yang sama ketika dia berjumpa juga dengan Thomas di Yohanes 20 ayat 27. Hal yang sama dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saya sangat kagum Bapak Ibu, karena dia benar-benar bangkit. Dia benar-benar menampakkan diri. Dan fakta secara hukum memperkokoh iman kita. Dia. Tidak boleh kita ragu tentang kebangkitan dan penampakan Kristus. Kita tidak boleh ragu sedikit pun tentang karya penebusan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kita tidak boleh bergentar sedikit pun dalam memberitakan Injil Kristus kepada setiap orang. Mengapa? Karena iman kita di dalam Dia. Kesaksian kita menjadikan orang lain dapat berjumpa dengan Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Dengan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Murid-murid telah menjadi saksi.
Dan bagaimana dengan kita? Zaman sekarang murid-murid sudah tidak ada lagi. Tetapi berita Injil ini harus terus dikomandangkan. Berita keselamatan ini harus terus disampaikan kepada seluruh penjuru umat manusia. Bahkan setiap lini, bahkan di pelosok desa pun harus mendengarkan berita keselamatan ini. Karena kamu adalah saksi. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Bagi saya itu sangat menarik sekali. Bahwa ketika berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, itu saya sangat kagum. Jadi secara hukum kebangkitan Kristus dan penampakan dirinya kepada murid dapat memperkokoh iman kita dan kesaksian kita. Sekali lagi, dapat memperkokoh iman kita dan kesaksian kita. Tapi juga memperkokoh iman murid-murid dan kesaksian mereka. Yang awalnya mereka terkejut, yang awalnya mereka penakut, yang awalnya mereka menyendiri, bahkan jauh dari Tuhan. Ada yang kembali ke profesinya menjadi nelayan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan, melalui penampakan, hidup mereka, mindset mereka, roh mereka, kerohanian mereka, diubahkan oleh Allah. Dan pikiran mereka, betul-betul mereka memahami apa yang menjadi tulisan di dalam kitab suci. Sekali lagi, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita next, lanjut. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Bisa dilihat baik-baik. Next, lanjut. Lanjut. Nah, kita lihat baik-baik Bapak Ibu. Ya. Di saya ini nggak ada, itu tadi pagi baru saya sedikit rubah, tambahkan. Nah, perhatikan baik-baik. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati itulah apa yang mengubah hidup mereka dan memulai gereja. Tetapi kita lihat baik-baik. Bapak Ibu atau Natalia lah, tolong bacakan itu karena jauh sekali. Yang pertama, murid yang pertama apa? Yang ketika mereka berjumpa dengan Kristus dan mengalami saksi Kristus. Apakah kelihatan? Ya, sok Natalia, coba tolong. Yakobus anak Zebedeus dipenggal kepalanya. Yang kedua, Matius dipenggal kepalanya. Yakobus saudara Yesus dilempar dari bait suci dan disesah sampai mati. Lanjut. Matius dirajam batu dan dipenggal kepalanya. Kemudian Andreas disalibkan. Ya. Markus diseret sampai mati. Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Paulus dipenggal kepalanya. Yudas disalibkan. Bartolomeus disesah dan disalibkan. Lukas digantung pada sebuah pohon zaitun. Yohanes dimasukkan ke suatu bejana yang berisi minyak mendidih dan dibuang ke Pulau Patmos. Thomas ditombak dan dilemparkan ke dalam tempat perapian. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mengapa mereka bersedia mengorbankan hidup mereka? Jawabannya satu, karena mereka telah berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Dan mereka telah berjumpa dengan Tuhan yang telah menjadi manusia. Dengan iman yang kokoh, mereka memberitakan pribadi Sang Juru Selamat itu. Bahkan sampai kehilangan nyawa, mereka pun tidak gentar. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita mengaku kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah anak-anak Allah. Tapi beranikah kita bersaksi dengan semangat seperti yang mereka alami dan lakukan? Mereka terkejut, mereka ragu-ragu, mereka takut. Tapi setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan setelah terjadi pencurahan Roh Kudus, mereka tidak gentar dalam memberikan berita Injil. Nah, fakta hukum,
secara hukum menuliskan hal itu. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Fakta yang ketiga. Apakah fakta yang bisa kita pelajari dari kebangkitan dan penampakan Kristus? Fakta yang ketiga. Fakta sejarah. Saya sebutnya fakta sejarah. Nah, Bapak Ibu, di dalam Lukas 24 ayat 44 bunyinya seperti ini. Bisa Bapak Ibu nanti baca lengkap ya. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang dituliskan tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke, saya kasih contoh ya 3 kitab itu ya. Dalam kitab Taurat, saya ambil aja Kejadian 3 ayat 15, Proto Evangelium. Ya, itu Injil, ada orang berkata itu Injil pertama. Tapi ada yang berkata itu janji induk. Lalu dikatakan di situ setelah itu, dia berkata kita para nabi. Misalkan Mika juga ada. Yesaya juga ada. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat baik-baik tentang, atau bisa juga Mazmur 24. Ya, itu juga. Ya, jadi bisa kita lihat baik-baik ketika Bapak Ibu membaca teks-teks itu, teks itu teks nubuatan yang digenapi di dalam perjanjian baru. Teks janji dalam PL yang digenapi melalui penyelaman dan karya Kristus di dalam perjanjian baru. Itu saya kasih contoh sederhana. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Next. Fakta sejarah dikatakan ya. Bukan. Naik lagi. Ya, ketiga, fakta sejarah. Ya. Sejarah itu peristiwa yang sebenarnya, ya, situasi ketika terjadinya peristiwa, kejadian yang terekam, informasi dari satu peristiwa, atau media, ya, penyimpanan sumber sejarah. Nah, sekarang kita lihat baik-baik. Dikatakan di situ, informasi dari suatu peristiwa. Nah, sekarang informasi dalam PL digenapi di dalam PB. Janji dalam PL nubuatan digenapi dalam PB. Sejarah keselamatan Allah peragakan. Nah, menariknya digenapi. Bahasa sinonimnya itu ditepati. Nah, kalau dikatakan ditepati, kita harusnya semakin diperkokoh iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Apa yang menjadi janji Allah telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Apa yang menjadi janji keselamatan Allah dalam sejarah perjanjian lama, dalam karya yang ratusan tahun kemudian datang ke perjanjian baru, telah digenapi dalam Yesus Kristus. Dan berita keselamatan melalui penampakan Yesus semakin memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Semakin membuat kita semakin yakin bahwa firman Allah yang kita pegang ini adalah firman benar-benar Allah yang berbicara kepada manusia. Dan mengajarkan kepada manusia agar dapat berjumpa dengan Sang Juru Selamat umat manusia. Firman itu yang tertulis yaitu Alkitab. Tapi firman yang hidup adalah pribadi Yesus sendiri yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Yang telah menampakkan diri kepada murid-murid, tapi juga menjadi kesaksian bagi seluruh umat manusia bahwa dia benar-benar Allah yang berkarya dalam sejarah keselamatan hidup manusia. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ada satu tokoh. Dan dia adalah seorang profesor yang cukup pintar. Ya. Dia berkata, tidak ada fakta sejarah yang terdapat bukti lebih baik daripada fakta kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Next itu Tio. Ya. Thomas Arnold seorang profesor sejarah Oxford University. Ya. Dan salah satu sejarawan dunia tersohor berkata, itu ya. Ya itu, ya slide-nya. Dia berkata, saya tahu tidak ada satu fakta dalam sejarah umat manusia yang dibuktikan lebih baik
bukti yang lebih penuh dan daripada tanda yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Tidak ada sejarah yang lebih baik dan bukti yang akurat yang sangat memperkuat kita bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit. Bahkan kita semakin diperkokoh ketika Kristus menampakkan diri kepada murid-murid. Bahkan lebih daripada ratusan orang lagi kalau kita baca di dalam Korintus. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita melihat, mari kita menghayati bahwa betul-betul pribadi Allah ini betul berkarya dalam kehidupan sejarah manusia. Betul-betul Allah menunjukkan kasih dan keselamatannya dalam sejarah kehidupan manusia. Tidak ada sejarah yang sedetail dan tepat seakurat seperti sejarah keselamatan yang diperagakan Allah di dalam perjanjian lama, nubuatan, dan di dalam perjanjian baru, penggenapan. Maka kita baca dengan sangat jelas sekali. Dia berkata bahwa ia berkata kepada mereka, inilah perkataan yang telah kukatakan kepada kamu, kepadamu, ketika aku masih bersama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bukankah harusnya semakin memperteguh iman kita? Next, lanjut yuk. Jadi, fakta sejarah menolong kita agar tidak meragukan penggenapan janji keselamatan dari Allah tentang Kristus atau Mesias. Taurat, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Dan tadi contoh teks Alkitabnya memang tidak dituliskan di dalam Injil Lukas, tapi saya sudah contohkan beberapa teks. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, fakta sejarah membuktikan bahwa Dia hidup. Fakta sejarah membuktikan bahwa Dia Allah yang menepati janjinya. Dan kalau Dia menepati janjinya, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ada pengharapan dan hari esok. Amin. Ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Ada berita keselamatan yang kita harus kumandangkan dimanapun kita berada. Amin. Jadi, akhir kata, next. Kita telah belajar tentang penampakan Kristus. Dan ada 3 hal yang kita belajar berkaitan dengan fakta secara psikologi, fakta secara hukum, dan fakta secara sejarah. Kiranya khotbah yang singkat ini memperteguh iman kita, agar kita tetap berdiri kokoh di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tidak digentarkan dan diombang-ambingkan oleh ajaran apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Undang tim musik maju ke depan. Kita nyanyi. Mana yang lagunya tadi? Oh, ini yang lagu yang penyembahnya mana? Oh. Ya, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ya. Kita bersyukur keselamatan yang kita peroleh merupakan kasih karunia Tuhan semata-mata. Penampakan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus memperteguh iman kita. Ya, dan mari kita nyanyi kemenangan terjadi di sini. Ya, segenap jiwaku memuja, sungguh besar Kau Yesusku. Ibu-ibu yang bernyanyi. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau Ku yakin Kau hadir di sini. minta pendeta Saud untuk berdoa untuk Ku kita. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Benar Tuhan, kebangkitan-Mu membuat kemenangan. 3 fakta yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Fakta secara psikologi, fakta secara hukum dan sejarah Tuhan. Itu Engkau nyatakan dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga kami terus yakin Tuhan, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kami, telah bangkit untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Itulah keyakinan kami pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan juga yang memberkati, menolong dia dalam setiap pelayanannya. Tuhan juga senantiasa menguatkan, meneguhkan Tuhan. Dan juga meneguhkan kami yang telah mendengarkan Tuhan. Sehingga firman yang kami dengarkan tertanam dalam hati kami. Situasi apapun dan kondisi apapun tidak bisa mempengaruhi kami, tidak bisa mempengaruhi kepercayaan kami bahwa Yesus Kristus tetap ada di dalam hati kami, terus menuntun hidup kami. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, tapi sebelum mengumpulkan persembahan kita akan berdoa dulu. Kita minta Ibu Ros yang pimpin kita dalam doa. Kembali kami mengucap syukur di dalam ibadah ini ya Tuhan, karena kami bisa
memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kembali iman kami tentang kehadiran-Mu di muka bumi ini dan tentang kuasa kebangkitan-Mu melalui kematian-Mu di kayu salib. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap mengimani kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan, yang benar-benar nyata ada, bukan hanya secara sejarah saja atau fakta saja, tetapi biarlah iman kami pun selalu meyakinkan itu. Dan pakailah kami ya Tuhan untuk bisa menyatakannya kepada orang-orang yang mungkin dalam keraguan atau yang tidak percaya. Biarlah ya Tuhan, melalui penampakan-Mu juga semakin banyak orang-orang yang dimenangkan. Di zaman ini ya Tuhan, semakin banyak urapan-urapan Tuhan terjadi terhadap hamba-hamba Tuhan yang senantiasa rajin untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyatakan siapa Engkau di dalam hidup mereka. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Seberapapun yang bisa kami berikan, biarlah kami memberikan dengan rasa syukur kami, dengan ketulusan. Dan kami percaya Tuhan, persembahan ini pasti Engkau berkati berlipat kali ganda untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi yang bertugas kami persilakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Warta. Bapak Ibu, salam. Kita akan mendengarkan warta. Terima kasih Pak Ale untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan dan juga untuk semua yang melayani hari ini. Indri nggak ada. Nah, apa kabarnya? Oh, sakit ya, sakit. Nih Pak Niko juga sakit sehingga mereka tidak ke gereja, padahal tadinya mau penyerahan anak hari ini. Tapi dia sakit. Ya, kita lihat warta. Persembahan minggu lalu semuanya 395.000 rupiah ya. Tuhan memberkati, terima kasih untuk persembahannya. Silakan Tio lanjut. Ya, tanggal 29 April Pak Yopi dan Ibu merayakan ulang tahun pernikahan ke-50, ulang tahun emas. Tadi kita sudah diundang, tapi saya masih kerja juga hari itu, jadi ya nggak bisa datang. Ya, selamat ulang tahun pernikahan. Nanti kita doakan ya acaranya pada tanggal 29. Yuk kita lanjutkan. Roni, berarti Roni hari ini ya? Betul ya, tanggal 24 ini. Ya, ulang tahun pernikahan Roni pada tanggal 24 April pada hari ini. Kita juga doakan ya keluarga ini. Kita lanjut. Ulang tahun Kaleb pada tanggal 14 April ya, sudah lewat. Tuhan juga memberkati. Ibu kemana? Nggak datang. Sakit juga, banyak yang sakit ini. Ya, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini yang akan memimpin pujian minggu depan. Silakan mempersiapkan diri. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, khotbah gembala sidang kita setiap minggu pukul 7 pagi ya di Radio CP. Ya, ini masih tetap konsisten ya, kita
doakan supaya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Lanjutkan lagi. Yang menjadi pokok doa kita, Bapak Ibu bisa perhatikan ini semua. Ya, kita berdoa buat bangsa ini karena demo-demo ini saya kira sudah tidak perlu sebetulnya ya, tapi ya tetap aja ada demo. Kita doakan karena pihak yang demo-demo ini katanya masih mau terus berdemo entah sampai kapan. Ya, berarti dananya masih banyak. Kita doakan ya supaya tidak, ini karena ngapain lagi, toh presiden juga masa jabatannya tinggal 2 tahun gitu ya. Ya kan, ngapain lagi, udahlah biarkan aja gitu. Toh dia tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, kita doakan terus bangsa dan negara kita, dan juga doakan supaya masa Covid ini nanti tidak masa Idul Fitri ini tidak kiranya membuat Covid bisa menjangkit lebih banyak ya, karena akan banyak sekali yang mudik dan seterusnya. Juga kita doakan supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas lebih banyak lagi, tapi ya supaya semakin menurun. Ayo Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Sudah? Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kali ini kembali kami diingatkan tentang kebangkitan-Mu, dan kebangkitan-Mu itu menjadi harapan bagi kami. Itu bukan hanya kebangkitan iman, tetapi nyata realita bahwa Tuhan bangkit, dan itulah yang membuat justru iman murid itu menjadi bangkit. Dan bahkan seperti yang kami dengar tadi, mereka semua mati demi Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk Pak Alek, hamba-Mu yang sudah Kau pakai menyampaikan firman Tuhan. Berkati beliau dalam semua pelayanannya, kesehatannya, keluarganya. Tuhan kiranya tolong bahkan dalam segala hal yang mereka butuhkan, agar Tuhan limpahkan. Dan bahkan kami berharap agar Tuhan terus semakin berkarya melalui hamba-Mu ini untuk semakin memperluas kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapak yang baik, juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih juga, dan kami terus doakan agar Engkau memberkati mereka yang melayani kami pada pagi hari ini. Apapun pelayanan kami, semua itu berharga di mata Tuhan. Yang penting kami lakukan dengan hati nurani kami yang suci. Terpuji Engkau untuk kesempatan yang Kau beri, dan kami juga berdoa supaya Engkau memberkati untuk hamba-Mu Pak Yopi Ratu yang berulang tahun pernikahan yang ke-50 pada tanggal 29 nanti. Tuhan kiranya tolong di dalam semua persiapan dan acara pada hari H, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan apa yang diharapkan boleh terjadi, dan juga supaya Tuhan terus menopang kesehatan Bapak dan Ibu, dan biarlah mereka tetap kuat dan bersemangat di dalam Tuhan. Juga untuk saudara kami Roni yang berulang tahun pernikahan pada hari ini, kami berterima kasih. Tuhan juga memberkati keluarga ini dan pelayanan Pak Roni yang rencana akan ke Maluku lagi. Tuhan juga memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan benar-benar tujuan utama itu boleh tercapai untuk merekam kabar baik di suku-suku yang masih ada di wilayah ini. Tuhan, mohon Tuhan sendiri yang campur tangan. Kami juga berdoa kepadamu untuk Kaleb yang berulang tahun pada tanggal 14. Kami juga berterima kasih untuk pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Tuhan terus memberkati, menguatkan, menyemangati dalam segala sesuatunya. Biarlah dia terus bisa melihat karya Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mohon supaya Engkau memberkati untuk saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Pur yang juga sakit pada waktu ini. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk pemulihannya. Tuhan kiranya tolong dia juga. Demikian juga dengan Pak Niko. Kami mohon supaya Tuhan juga campur tangan atas dia. Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Dia butuh waktu untuk beristirahat. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Juga saudara kami Indri, kami juga doakan supaya Tuhan memberkati dan Tuhan memulihkan, menguatkan dia kembali. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa ini. Kami sangat berharap supaya demo-demo tidak terus berlanjut, karena itu hanya akan mengganggu dan bisa mengakibatkan dampak dari segi sosial, ekonomi, dan juga ini bisa menghambat untuk laju perjalanan pemerintahan kami di negeri ini. Tolonglah ya Bapak, siapapun yang ada di balik ini semua, biarlah Tuhan menyadarkan, menginsapkan mereka, dan bersama-sama kami bisa membangun bangsa ini. Entah kepentingan apapun di balik semua ini Tuhan, kalau itu hanya untuk kepentingan diri mereka, kelompok mereka, bukan demi kepentingan bangsa ini, maka gagalkanlah setiap upaya mereka. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong pada masa mudik dan arus balik lebaran.
kiranya Tuhan campur tangan agar semakin sedikit kecelakaan terjadi. Kami juga doakan supaya semua belajar kembali untuk menaati protokol kesehatan, apalagi akan banyak sekali pertemuan di sana sini, entah itu silaturahmi dan sebagainya. Tuhan kiranya menolong supaya semua belajar saling menjaga satu dengan yang lainnya. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berpuasa, kuatkan mereka, buat mereka menjadi lebih baik, jagai supaya mereka tidak jatuh sakit. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau juga memberkati setiap jemaatmu di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan kami, supaya kami semua terus membawanya dan kepadamu dan percaya bahwa Tuhan yang menolong kami. Kami juga berdoa kembali untuk Pak Pudan. Tuhan mohon belas kasihan Tuhan, karena kanker ini masih ada juga. Kami rindu sekali ada pemulihan dari Tuhan. Tolonglah dia, dan apapun yang diperlukan untuk pemulihan ini Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan itu semua, bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, supaya Tuhan yang campur tangan. Untuk Ibu Lili juga kami terus doakan agar Tuhan yang memberkati beliau. Tuhan tolonglah dia. Demikian juga Tuhan dengan kami juga berdoa untuk Michael, supaya Tuhan juga yang memberkati Michael dan saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir, supaya mereka bisa kembali datang berkumpul bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Tuhan, ingatkan mereka, beri mereka kerinduan, semangat dan kemauan untuk boleh bersama-sama lagi berkumpul dengan kami. Juga kami doakan Tuhan agar Engkau yang memberkati dan menolong kami juga di dalam minggu yang akan datang, supaya kami juga kembali bisa beribadah bersama-sama. Dan kami doakan juga untuk gereja ini secara keseluruhan nasional, Tuhan memberkati, supaya pergumulan-pergumulan yang ada terus bisa diselesaikan oleh karena kuasa dan kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya gereja ini boleh berkembang dengan lebih baik dan menjangkau semakin banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati pekabaran Injil di negeri kami. Biarlah kiranya Tuhan menolong supaya semakin banyak orang yang terlibat dan setia melakukannya, dan bahkan di dalam setiap profesi yang ada anak-anak Tuhan yang berbagi di sana, berbagi kasih Kristus. Dan kami juga berdoa agar para penginjil dimanapun mereka berada, supaya Tuhan terus menguatkan mereka, melindungi mereka, dan bahkan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk pendidikan anak-anak mereka Tuhan, supaya tidak ada yang terbengkalai. Mohon juga untuk semua sarana prasarana yang ada, supaya Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Mu kepada bangsa ini, baik di media sosial yang begitu melimpah. Tuhan kiranya memakai semua sarana ini dan kesaksian anak-anak Tuhan. Dan bahkan ketika nama Tuhan dihujat, ketika firman Tuhan ditafsirkan sembarangan, dan biarlah Engkau itu memakai itu juga Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa agar Engkau menyatakan diri-Mu lewat mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, dan bahkan suara langsung dari Engkau sendiri. Biarlah kiranya Tuhan terus bekerja bagi bangsa kami, dan untuk hamba-Mu ini pun, untuk rencana kembali ke Kuningan, Tuhan kiranya menolong supaya hamba-Mu bisa melangkah lagi. Biar Engkau lindungi di perjalanan, tiba kembali di rumah dengan selamat, dan banyak jiwa yang diperkenalkan kepada Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau tuntun, Engkau pertemukan dengan orang-orang damai, orang-orang yang sungguh-sungguh memang mencari keselamatan itu sendiri, dan kembali meneguhkan orang-orang yang selama ini sudah hamba-Mu layani. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama mengaku ya, atau mengikrarkan pengakuan iman ya, kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dengan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera, dan biarlah cinta kasih dari Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidupmu hari lepas hari, serta kiranya tuntunan dari Roh Kudus menuntun engkau ke seluruh kebenaran dan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada, mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. Benar Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Ibadah kami hari ini Tuhan, biarlah itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bolehlah setiap pujian maupun setiap penyembahan kami boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar juga kami akan undur dari tempat ini, sertai kami dalam perjalanan kami. Sertai kami selama 1 minggu ini di dalam melakukan segala aktivitas kami. Biar Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau kembali pertemukan kami minggu depan dalam keadaan sehat sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Baik yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak. Tuhan berkati.